Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video materi tentang pengawasan dan supervisi pendidikan oleh kelompok 12 mata kuliah manajemen pendidikan, dan selamat menonton. Pembahasan ke-1. Konsep dasar kepengawasan pendidikan. Poin 1. Kepengawasan. Pengawas adalah seorang tenaga pendidikan yang diberi tugas untuk melakukan pembinaan secara profesional terhadap guru dan kepala sekolah. Pengawas pendidikan adalah mereka yang memperoleh tugas tambahan untuk melaksanakan tugas kepengawasan agar mutu pendidikan di sekolah secara bertahap dan berkelanjutan menjadi lebih bermutu. Pengawasan menurut Mochler, Engkoswara, dan A.R. Komariah tahun 2010 halaman 219 adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindak koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam tujuan-tujuan organisasi. Menurut Murdic, Nanang Fatah tahun 2006 halaman 101, pengawasan merupakan proses dasar yang secara esensial tetap diperlukan bagaimanapun rumit dan luasnya suatu organisasi. Proses dasarnya terdiri dari 3 tahap, yaitu 1. Menetapkan standar pelaksanaan. 2. Pengukuran pelaksanaan pekerjaan dibandingkan dengan standar. 3. Menentukan kesenjangan atau deviasi antara pelaksanaan dengan standar dan rencana. Pengawasan adalah kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan pekerjaan kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana semula. Kegiatan pengawasan pada dasarnya membandingkan kondisi yang ada dengan yang seharusnya terjadi. Pengendalian ialah apabila dalam pengawasan ternyata ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, maka segera diambil tindakan koreksi. Jadi, kesimpulannya ialah pengawasan adalah kontrol terhadap organisasi yang mempunyai peranan sebagai pembuat keputusan, mediator, atau secara sederhana sebagai seorang penerang petunjuk-petunjuk yang menarik kontroversi. Dengan menarik kontroversi, diharapkan banyak persoalan-persoalan yang menjadi hidup. Tentunya dalam artian yang ilmiah, bukan abal-abal yang tidak memiliki makna dan tujuan dari kontroversinya. Kepengawasan adalah
di mana guru terus-menerus untuk memperbaiki ulang dan memperluas dalam menggunakan inovasi yang maksimal yang diharapkan berdampak baik siswa dan pekerjaan-pekerjaan dengan kurikulum yang tepat. Sehingga dengan jelas bahwa kepengawasan memberikan gambaran bahwa ada kontrol terhadap aktivitas yang telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan, dan akan dilaksanakan. Oleh karena itu, kepengawasan memberikan ruang lingkup untuk mengevaluasi setiap praktik-praktik yang nantinya berdampak pada perbaikan segala aktivitas-aktivitas yang akan datang. Yang demikian ini sejalan dengan konsep dalam proses pengawasan. Dapat dipahami bahwa kepengawasan dapat menjadi 3 bagian sebagai berikut. 1. Pemimpin pendidikan. Artinya bahwa pengawas bisa memahami pedagogik dan pembelajaran. 2. Pemimpin politik. Artinya bahwa pengawas dapat memperkuat sumber-sumber dan bangunan koalisi. 3. Pemimpin manajemen. Artinya bahwa pengawas dapat menggunakan struktur untuk dapat berpartisipasi, mensupervisi, mendukung, dan merencanakan. Poin 2. Proses kepengawasan. Menurut Nanang Fatah tahun 2006 halaman 1 memberikan gambaran bahwa proses pengawasan terdiri dari 3 tahap, yaitu 1. Menetapkan standar pelaksanaan. 2. Pengukuran pelaksanaan pekerjaan dibandingkan dengan standar. 3. Menentukan kesenjangan atau deviasi antara pelaksanaan dengan standar rencana. Pembahasan kedua, supervisi pendidikan. Poin 1. Konsep dasar supervisi. Dalam pemakaiannya secara umum, supervision diberi arti sama dengan direction, manajemen, dan supervisor dengan direktor, manajer. Dalam bahasa umum ini ada kecondongan untuk membatasi pemakaian istilah supervisor pada orang-orang yang berada pada kedudukan yang lebih bawah dalam hierarki manajemen. Tim Dirjen Pembinaan Pendidikan Agama Islam tahun 2000 halaman 31 sampai 32. Antara lain Ben M. Harris dalam bukunya Supervisor Behavior in Education tahun 1975 menyatakan supervisi ialah apa yang personalia sekolah lakukan dengan orang dewasa dan alat-alat dalam rangka mempertahankan atau mengubah pengelolaan sekolah untuk memengaruhi langsung pencapaian tujuan instruksional sekolah. Supervisi mempunyai impact dengan pelajar melalui perantara orang lain dan alat. Menurut Baharudin Harahap dalam bukunya Supervisi Pendidikan tahun 1983 menyatakan supervisi ialah kegiatan yang dijalankan terhadap orang yang menimbulkan untuk yang potensial menimbulkan komunikasi dua arah. Ngalim Purwanto dan kawan-kawan.
dalam bukunya Administrasi Pendidikan tahun 1979 menyatakan supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat dikemukakan cara sederhana dalam supervisi pada dasarnya adalah upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran di sekolah. Ia berintikan program pengajaran dengan tunjang oleh unsur-unsur lain seperti guru, sarana dan prasarana, kurikulum, sistem pengajaran dan penilaian. Supervisor memiliki peran dan fungsi agar secara bertahap dan berkelanjutan guru dan kepala sekolah lebih profesional. Supervisi pendidikan ada dua macam, yaitu supervisi akademis dan supervisi klinis. Supervisi akademis adalah kegiatan pembinaan yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi-kondisi baik personil maupun material yang memungkinkan terciptanya situasi belajar mengajar atau pembelajaran yang lebih baik demi terciptanya tujuan pendidikan. Sedangkan supervisi klinis adalah bagian dari supervisi yang pelaksanaannya hanya dititik beratkan pada penampilan mengajar guru yang meliputi aspek kemampuan mengajar guru atau perencanaan pembelajaran, kemampuan mengajar, dan personal sosial. Dalam praktik supervisi akademik atau pengajaran kepala sekolah dan guru-guru tidak diberlakukan sebagai bawahan, melainkan sebagai rekan sejawat. Tata kerja yang dikembangkan adalah bekerja sama. Kendati pun struktur organisasi yang birokratik tetap dihargai, pendekatan perilaku supervisi adalah menciptakan dan menjaga keselarasan antara tujuan-tujuan atau kepentingan pribadi dengan tujuan-tujuan organisasi melalui kerja tim dan evaluasi terhadap sasaran-sasaran supervisi. Pendekatan tersebut menempuh prosedur kerja berikut sesuai dengan pendapat Ametembun Tim Adpen UPL tahun 2010 halaman 5, yaitu fungsi penelitian untuk memperoleh gambaran yang jelas dan objektif tentang situasi pendidikan, khusus sasaran supervisi akademik. Fungsi penilaian, hasil penelitian selanjutnya dievaluasi, apakah menggembirakan atau memprihatinkan, mengalami kemajuan atau kemunduran atau kemandekan. Fungsi perbaikan, mengidentifikasi aspek-aspek negatif, mengklasifikasi aspek-aspek negatif, melakukan perbaikan-perbaikan menurut prioritas. Fungsi peningkatan, mengusahakan agar kondisi yang telah memuaskan supaya dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan lagi. Dengan demikian, dalam fungsi supervisi yang terpenting adalah 1. Menentukan kondisi-kondisi apakah yang diperlukan. 2. Memenuhi syarat-syarat yang diperlukan itu. Jadi, fungsi supervisi dari administrasi pendidikan adalah aktivitas-aktivitas untuk menentukan kondisi-kondisi yang esensial yang akan menjamin tercapainya tujuan pendidikan dengan mempertimbangkan pada beberapa fungsi penelitian, penilaian, perbaikan, dan peningkatan. Poin 3. Pelaksanaan supervisi pendidikan.
pengawas sebagai supervisor dalam menjalankan tugas supervisi berdasarkan SK Menpan nomor 118 tahun 1996. Tugas pokok pengawas adalah menilai dan membina teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam pelaksanaan supervisi, ada beberapa alternatif yang bisa dijadikan teknik dalam supervisi, antara lain yaitu Azhari Ryan tahun 2003 halaman 5-8 yang menyatakan bahwa ada beberapa contoh instrumen pelaksanaan supervisi, di antaranya 1. Supervisi administrasi sekolah atau madrasah. 2. Supervisi administrasi kesiswaan. 3. Supervisi kelas. 4. Supervisi administrasi kurikulum. Untuk tindak lanjut pengawasan dapat dilakukan dengan tindakan sebagai berikut. 1. Kunjungan kelas. 2. Observasi kelas. 3. Tes dadakan. 4. Konferensi kasus. 5. Wawancara. 6. Angket. 7. Wawancara. 8. Laporan secara tertulis. Pembahasan ketiga tentang pengawasan pendidikan. Poin 1. Landasan pengawasan pendidikan. Pengawasan satuan pendidikan lebih diarahkan untuk memiliki serta memahami, bahkan dituntut untuk dapat mengamalkan apa yang tertuang dalam Permen tentang kepengawasan. Ketika supervisi dihadapkan pada kinerja dan pengawasan mutu pendidikan oleh pengawasan suatu pendidikan, tentu memiliki misi yang berbeda dengan supervisi oleh kepala sekolah. Dalam hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada kepala sekolah untuk mengembangkan mutu kelembagaan pendidikan, memfasilitasi kepala sekolah agar dapat melakukan pengelolaan kelembagaan secara efektif dan efisien. Bantuan berupa pengawasan profesional oleh pengawas satuan tenaga kependidikan tentu diarahkan pada upaya untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan kepala sekolah dalam menetralisir, mengidentifikasi serta menemukan peluang-peluang yang dapat diciptakan guna meningkatkan mutu kelembagaan menyeluruh. Ada beberapa kajian seperti yang diungkapkan oleh Giorgio pada tahun 1966 dikemukakan bahwa 5 fungsi utama supervisi antara lain berperan sebagai inspeksi, penelitian, pelatihan, bimbingan. Fungsi inspeksi antara lain berperan dalam mempelajari keadaan dan kondisi sekolah dan pada lembaga terkait. Maka tugas seorang supervisor antara lain berperan dalam melakukan penelitian mengenai keadaan sekolah secara keseluruhan, baik pada guru, siswa, kurikulum, tujuan belajar maupun metode mengajar. Dan sasaran inspeksi adalah menemukan permasalahan dengan cara melakukan observasi, interview, angket, pertemuan, dan daftar isian. Fungsi penelitian adalah mencari jalan keluar dari permasalahan yang berhubungan sedang dihadapi, dan penelitian ini dilakukan sesuai dengan prosedur ilmiah, yakni merumuskan masalah yang akan diteliti, mengumpulkan data, mengolah data, dan melakukan analisa guna menarik suatu kesimpulan atas apa yang berkembang dalam menyusun strategi keluar dari permasalahan di atas. Fungsi pelatihan merupakan salah satu usaha untuk membacakan masalah yang sedang dihadapi, dan dalam pelatihan diperkenalkan kepada guru cara-cara baru yang lebih sesuai dalam melaksanakan suatu proses pembelajaran. Dan jenis pelatihan yang dapat dipergunakan antara lain melalui demonstrasi mengajar, workshop, seminar observasi, individual dan grup konferensi, serta kunjungan supervisi. Fungsi bimbingan sendiri diartikan sebagai usaha untuk mendorong guru baik secara perorangan maupun kelompok agar mereka mau melakukan berbagai perbaikan dalam menjalankan tugasnya, dan bimbingan sendiri dilakukan dengan cara membangkitkan kemauan, memberi semangat, mengarahkan dan merangsang untuk melakukan percobaan, serta membantu menerapkan sebuah prosedur mengajar yang baru. Fungsi penilaian adalah suatu mengukur
tingkat kemajuan yang diinginkan, seberapa besar telah dicapai, dan penilaian ini dilakukan dengan berbagai cara seperti tes, penilaian kemajuan belajar siswa, melihat perkembangan hasil penilaian sekolah, serta prosedur lain yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Poin 2. Metode dan teknik pengawasan. Metode dalam konteks pengawasan merupakan suatu cara yang ditempuh oleh pengawas pendidikan guna merumuskan tujuan yang hendak dicapai baik oleh sistem perorangan maupun kelembagaan pendidikan itu sendiri. Sedangkan teknik adalah langkah-langkah konkret yang dilaksanakan oleh seorang supervisor, dan teknik yang dilaksanakan dalam supervisi dapat ditempuh melalui berbagai cara, yakni pada prinsipnya berusaha merumuskan harapan-harapan menjadi sebuah kenyataan. Teknik supervisi merupakan cara-cara yang ditempuh dalam mencapai tujuan tertentu, baik yang berhubungan dengan penyelesaian masalah guru-guru dalam mengajar, masalah kepala sekolah dalam mengembangkan kelembagaan, serta masalah-masalah lain yang berhubungan serta berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Dalam supervisi dikenal dengan dua teknik besar, yakni teknik individual dan teknik kelompok. Teknik individual antara lain berupa kunjungan. Pembahasan keempat, peranan pengawas sebagai supervisi pendidikan. Ada beberapa peranan yang harus dilakukan pengawas dalam mensupervisi pendidikan guna meningkatkan kinerja guru, yaitu antara lain yang pertama, peneliti. Artinya, seorang pengawas dituntut untuk mengenali dan memahami masalah-masalah pengajaran. Karena itu, ia perlu mengidentifikasi pengajaran dan mempelajari faktor-faktor atau sebab-sebab yang mempengaruhinya. Yang kedua, konsultan dan penasihat. Artinya, seorang pengawas hendaknya dapat membantu guru untuk melakukan cara-cara yang lebih baik dalam mengelola proses pembelajaran. Yang ketiga, fasilitator. Artinya, seorang pengawas harus mengusahakan agar sumber-sumber profesional baik material seperti buku pelajaran maupun sumber manusia, yaitu narasumber, mudah diperoleh guru-guru. Yang keempat, motivator. Artinya, seorang pengawas hendaknya membangkitkan dan memelihara kegairahan kerja guru guna mencapai prestasi kerja yang semakin baik. Yang kelima, pelopor pembaruan. Artinya, seorang pengawas hendaknya jangan merasa puas dengan cara-cara yang dicapai. Pengawas hendaknya memiliki prakarsa perbaikan dan meminta guru melakukan hal yang serupa. Itulah pembahasan mengenai pengawasan dan supervisi pendidikan yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.